alayya. Jadi selain kita tadi memperbanyak doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana ila akhirih. Jadi dianjurkan juga ketika pagi dan sore sambil kita mengangkat tangan dibaca sebanyak 70 kali. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Jadi Rabbighfirli, Rabbi doh pangeran kaulah, ighfir nyapok rajunan li dak kaulah. Warhamni, warham belas ajunan ni dak kaulah. Wa tub alayya, wa tuban menerima taubat ajunan alayya atas badan kaulah. Kata maka kulitnya tidak akan tersentuh dari api neraka. Jadi memperbanyak istighfar, termasuk istighfar ini dibaca sebanyak 70 kali. 70 kali Rabbighfir warhamni wa tub alayya itu cepat ya. Tangki cepat Rabbighfir warhamni wa tub alayya. Mangkui kiki tak mampi tasbih Rabbighfir warhamni wa tub alayya. Itu dibaca sebelum kita memulai zikir ba'da salat. Ya, ba'da salat asar subuh. Sebelum kita memulai rutinitas zikir setelah salat, kita baca ini terlebih dahulu. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Itu. Baru kita mulai zikiran astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim li wa liwalidayya. Terus sampai ilahiri, sampai zikiran setelah salat yang biasa kita baca. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Disebutkan ini inna Rajabah syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati. Jadi selain filosofi yang disebutkan di atas tentang rahmatullah, judullah, birrullah, inna Rajabah syahrullah. Dia bulan Nabi, bulan Rajab Kak Dintoh adalah syahrullah, bulanna Allah. Wa Sya'bana syahri. Dan bulan Sya'ban itu adalah bulanku, Dabun Nabi. Wa Ramadana syahru ummati. Dan bulan Ramadan itulah bulan umatku. Jadi bulan Rajab itu syahrullah, bulan Allah. Maka di bulan Rajab kita memperbanyak amal-amal kebajikan, amal soleh, meningkatkan ibadah kita. Jadi dalam tanda kutip punten beni pas tepaan Rajab semakin giat, semakin bacang punten selain hari-hari itu, apalagi di bulan Rajab. Kayak itu tempat menanam pahala. Andaikan orang atani kak disa bibit waktu nanam bibit. Wa Sya'bana syahri. Dibun Nabi, dan bulan Sya'ban ini adalah syahri, adalah bulanku. Jadi kalau menanam pahala, menanam bibit di bulan Sya'ban, kita menyiram bibit yang kita tanam, kita menyiram pahala kita. Dalam artian selain di bulan Rajab Kak Disah kita menanam pahala, menanam bibitnya, bibit pahala dengan memperbanyak sedekah atau meningkatkan amal ibadah, melakukan amal soleh lainnya semakin ditingkatkan. Dan di bulan Sya'ban, karena itu adalah syahri, bulanku, Dabun Nabi, kita siram bibit tadi biar bisa kita menghasilkan tanaman yang baik. Dan nanti kita akan petik hasil yang memuaskan di bulan Ramadan. Dalam artian di bulannya Nabi Muhammad ini kita memperbanyak membaca solawat. Dalam artian bukan di Sya'ban selain tiap harinya kita juga tiap harinya jangan lepas membaca solawat. Dan di bulan Ramadan, wa Ramadana syahru ummati, dan bulan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Berarti bibit yang kita tanam, kita siram, nanti kita akan memanennya di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang dilipat gandakan. Andaikan diskon besar-besaran khusus umatnya Nabi Muhammad. Jadi kita tinggal memetik pahalanya, kita panen pahalanya di bulan
Ramadan. Jadi ketika di bulan Ramadan, sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, amal kebaikan yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan. Jadi ketika kita melakukan amal kebaikan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Ibaratnya seorang manusia yang punya tulisan ekombo puruse itu bacaan di bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Itu. Jadi bulan Rajab itu adalah bulan kebaikan, pembuka bulan kebaikan bagi bulan-bulan yang lain. Jadi setelah bulan Rajab, mengapa dikatakan bulan kebaikan, bulan pembuka, pembuka bulan kebaikan bagi bulan-bulan yang lain? Karena setelah Rajab, itu Sya'ban baru kita akan puasa yang namanya Ramadan, puasa Syawal. Ada puasa Dzulhijjah, yakni ada puasa Dzulhijjah. Itu karena itu bulan Rajab dikatakan sebagai pembuka bulan kebaikan bagi bulan-bulan setelahnya. Jadi kapanpun kita bisa berpuasa, asalkan tata niat kita berpuasa karena Allah, bukan karena yang lainnya. Kapanpun kita bisa berpuasa, entah itu puasa karena hari kelahiran anak, karena kita riyadhah, puasa yaumul bait, puasa yaumul aswad, puasa Daud. Kecuali ada hari-hari yang dilarang untuk kita berpuasa. Di antaranya ketika hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari raya Tasyrik, itu. Setelah Dzulhijjah ada 3 hari Tasyrik itu yang dilarang untuk berpuasa, dan juga Yaumusyak, hari yang ragu di akhir bulan Sya'ban, menyambut awal bulan Ramadan itu ada Yaumusyak. Itu juga kita dilarang berpuasa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu ada sebuah riwayat menyebutkan dari sahabat qala Sa'id bin Jubair, sami'tu Ibnu Abbas yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi Rajab hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Jadi dari hadis ini bisa difaham bahwasanya bulan Rajab ini adalah berpuasa di bulan Rajab itu adalah sunnah, bukan wajib. Karena ini disebutkan di sini dalam hadis ini, pernah Nabi Muhammad itu tahun ini berpuasa di bulan Rajab, tahunnya lagi tidak berpuasa, tahunnya lagi berpuasa lagi, tahunnya lagi tidak berpuasa. Jadi itu. Jadi tidak ada larangan untuk berpuasa di bulan Rajab, bahkan itu sunnah. Jadi dalam kita melakukan suatu hal selagi itu tidak melanggar syariat, itu selagi itu tidak ada larangan, kita dianjurkan untuk melakukannya, melakukan amalan tersebut, ibadah tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu kemarin itu sudah saya sampaikan ya. Ada bacaan selain Allah memberi kelana, terus memperbanyak istighfar, membaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Untuk tanggal 1 Rajab sampai tanggal 10 ada bacaannya, kita baca 100 kali. 100 kali dalam 1 hari, kapanpun itu. Pokoknya dalam 1 hari, tanggal 1 sampai 10 kita baca bacaan Subhanallahil Hayyil Qayyum itu. Jadi untuk tanggal 11 dengan 11 sampai 20 kita baca bacaan Subhanallahil Ahadis Somad. Terus untuk tanggal 21 hingga akhir bulan Rajab kita membaca Subhanallahil Rauf, itu dibaca 1 kali seharinya, cepat itu.
Jadi intinya ketika kita beribadah kepada Allah, ibadah apa saja, terutama berpuasa, niatkan kita taqarruban ilallah, untuk mendekat kepada Allah. Kita kuatkan spiritualitas kita kepada Allah, itu tak lain apa, karena kita mengharap ridha Allah, sehingga Allah akan mempermudah jalan kita menuju jalan-jalan yang diridhoi Allah, barokah keluarga kita, anak kita. Jadi bagaimana di bulan Rajab ini kita memperbanyak amalan-amalan selain amalan wajib, juga memperbanyak amalan-amalan sunnah. Tentunya kita semua tiap harinya tak lepas berzikir dan bersolawat. Tiap harinya usahakan rutinitas kita tiap harinya jangan lupa, apalagi di bulan Rajab, membaca istighfar paling minimal 100 kali. Astagfirullahaladzim, istighfar tu banyak engki. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim li wa liwalidayya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau Sayyidul Istighfar yang biasa kita baca sebelum kita memulai kajian ini. Dan selain itu kita memperbanyak bersedekah. Bersedekah di bulan Rajab. Orang bersedekah itu tidak akan berkurang, malah akan bertambah. Kalau menurut matematika kita bertambah sedikit harta kita, tapi indallah, menurut matematikanya Allah, berkurang di dunia, tapi nanti kita akan bentik di akhirat, akan menjadi investasi akhirat. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita melakukan amal-amal soleh atau ibadah-ibadah kita niatkan satu karena Allah, taqarruban ila Allah, mengharap ridha Allah. Jadi tanpa kita melihat begini fadilahnya, oh saya mau puasa, apa fadilahnya? Ini menghapus dosa 1 tahun, terus puasa. Fadilahnya apa? Oh, menebur dosa setahun sebelumnya, setahun setelahnya. Apa fadilahnya? Oh, udah ada fadilahnya, sudah tidak mau puasa. Itu yang seperti itu. Niatkan kita ikhlas kepada Allah. Nah, itu nanti min haitsu la yahtasib, semuanya kenikmatan keberkahan itu akan datang tanpa kita duga. Jadi nikmat itu bukan hanya berupa materi, ada juga yang berupa non materi. Kita diberikan sehatul afiat, keluarga kita semakin barokah. Itu adalah suatu nikmat yang besar bagi kita. Kita diberi nikmat iman Islam, kuat iman kita. Itu adalah suatu nikmat, suatu berkah yang sangat besar bagi kita. Jadi jangan dilihat keutamaannya, kita niatkan aja karena Allah. Ibaratnya ketika kita mengaji atau membaca surat Waqiah misalnya, oh apa fadilahnya? Oh Waqiah biar nanti saya dapat rezeki. Siapa tahu misalnya kalau anak pondok gini, siapa tahu sebentar lagi saya dikirim. Siapa tahu sebentar lagi ada orang ke kamar saya, terus saya dikasih kan dikirim terus saya dikasih. Nah, ya. Jadi nikmat tadi, nikmat sehat, nikmat iman Islam itu ada suatu nikmat. Jadi nikmat itu tidak bisa hanya diukur dengan materi, dengan harta. Jadi ini ketika kita melakukan makmurat, perintah-perintah Allah itu juga ada batasannya. Biqadri mastata'tum, menurut kadar kemampuan kita. Jadi bukan gini, oh ini perintah Allah, berarti saya harus gini. Itu biqadri mastata'tum, sesuai kemampuan kita. Misalnya orang sholat saja, itu kan wajib, sholat 5 waktu kan wajib. Puasa Ramadan itu juga wajib. Ketika kita sakit, tidak bisa berdiri, itu bolehlah kita duduk. Itulah indahnya Islam. Islam
dinul hanafiyah. Islam itu agama yang mudah, agama yang fleksibel. Jadi ketika kita tidak bisa berpuasa, puasa Ramadan, bolehlah kita tidak berpuasa, malah kita bisa mengkodoknya di lain waktu. Oh sekarang saya pengen puasa Rajab, tapi saya sakit, biasanya istiqomah puasa Rajab. Nanti, tapi itu meskipun kita tidak hanya niat saja, tidak sampai melakukan, itu akan dicatat adalah karena niat kita, karena azam kita ingin berpuasa tapi tidak berpuasa. Lah itu meskipun makmurat itu ada batasannya. Islam tidak sampai memasyakohkan, memberatkan hambanya dalam melakukan perintah Allah. Jadi sesuai dengan kadar kemampuan. Adapun untuk manhiyat, jadi kebalikan dari perintah Allah itu adalah larangan-larangan Allah. Manhiyat, untuk manhiyat, itu kebalikan dari makmurat, itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dalam artian tidak bisa ditawar-tawar lagi, tetap kalau itu sudah larangan tidak bisa dinego istilahnya. Itu kalau makmurat bisa kita bisa ada dispensasinya, tapi kalau manhiyat tidak ada dispensasi, tidak bisa dinego. Tetap yang namanya judi itu haram. Judi, zina, membunuh dan sebagainya, itu sesuatu yang dilarang, itu tidak ada dispensasi, tidak bisa ditawar lagi, tidak bisa dinego. Kalau sudah itu larangan Allah, ya tetap itu tetap menjadi larangan Allah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, jadi mudah-mudahan kita bisa melatih diri kita untuk selalu dekat kepada Allah. Kita bisa mendekati Allah. Jadi qaswatul qalbi, kerasnya hati, karatnya hati, itu akan bersih sedikit demi sedikit. Jika kita mau mendekat Allah, kita ambil, kita dekati, kita rayu Allah. Sesakeng manusia ketika tak wawuh coba neng coba tinggi tak sarmo coba betul, kita dekati sedikit demi sedikit. Bisa kita dekati dengan kita kasih hadiah, kadang kita dekati dengan kebaikan-kebaikan kita, nanti hatinya akan luluh. Tahadu tahabu, ketika kita saling beri hadiah, tahabu, maka akan timbul rasa estoh, rasa sayang. Seperti begitu pula Allah itu Maha Rahman Rahim. Jadi Allah Maha Rahman Rahim. Allah tetap Allah akan maafkan hambanya ketika ia mau bertaubat. Kita dekati Allah dengan amal-amal kebaikan. Kita akan ingin mendapat ridho Allah. Nanti Allah akan meluluhkan hati kita. Allah akan dekat kepada kita. Karena kita dekati Allah dengan kebaikan kita, sehingga qaswatul qalbi, hati kita yang karat akan bisa bersih sedikit demi sedikit dengan amal kebaikan yang kita lakukan. Jamaah yang dirahmati Allah, selagi kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan Rajab, mari kita persiapkan diri kita dengan melakukan amal-amal kewajiban. Kita meningkatkan amal ibadah, kita senang bersedekah, kita persiapkan diri kita untuk persiapan di bulan Ramadan. Semoga kita semua diberikan oleh Allah keberkatan umur, senantiasa berada dalam ketaatan Allah. Amin, Allahumma amin. Dan juga di bulan Rajab yang terakhir, di fotokopiannya tadi ya, ada waktu yang sangat istijabah luar biasa. Itu di Jumat yang terakhir di bulan Rajab, memawas Kak Risa Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali, yakni ketika imam duduk di antara dua khutbah sampai ya, itu nanti bisa diperkirakan, terutama yang dekat dengan masjid, atau bisa diperkirakan
ya, terutama yang dengan masjid bisa diperkirakan tinggi, atau kadang kita mendengar dari kejauhan itu diperkirakan saja, kita yakin oh ini gitu, oh ini kayaknya ini adzan pertama, adzan kedua, jadi duduk di antara dua khutbah terus sampai selesai selawatnya dibacakan, itu waktunya ya, jedanya kan, nanti biasanya Bilal baca itu baca sampai ada selawatnya, itu waktunya sampai itu gitu ya. Semoga kita bisa memanfaatkan momen bulan yang mulia, bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya. Kita berikan keberkahan umur kita, ilmu kita, rezeki kita, keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solehah, qurrata a'yun. Amin, Allahumma amin. Mari kita membaca doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fidina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Iktafaitu hadza kalami, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.